Selamat siang, Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi pagi kebetulan saya misa di MBR. Saya misa karena pastor paroki ada di luar daerah. Dan yang ikut perayaan Ekaristi tadi pagi itu banyak suster TMM dan beberapa anak-anak sekolah dan 1-2 orang dewasa. Saya mengatakan tadi pagi dalam renungan dengan bacaan yang sama yang hari ini kita peringati Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Saya mengatakan bahwa kita semua yang berjubah saat ini, kalau kita melihat diri kita, sebenarnya kita tak layak juga untuk mengenakan baju putih yang sangat kudus dan mulia ini. Matius juga menyadari hal yang sama ketika Yesus mengatakan, ikutlah aku. Matius tahu diri bahwa dia seorang pemungut cukai. Dan bagi masyarakat samanya, pemungut cukai itu orang berdosa. Karena mereka penagih pajak. Kadang mereka ambil lebih untuk kepentingan mereka. Sehingga bagi orang sama itu, mereka tidak mau untuk Yesus dekat dengan orang-orang seperti Matius ini, pemungut cukai. Bahkan Yesus, saya katakan kepada para suster tadi pagi dan umat, saya katakan, bahkan Yesus tidak hanya memanggil Matius, tetapi dia mau makan, datang ke rumah Matius dan makan bersama dengan Matius dan keluarga. Ini sebuah rahmat dan berkat yang sangat luar biasa bagi Matius sebagai seorang pemungut cukai. Dia tahu diri bahwa dia tidak layak menerima Yesus karena semua latar belakang hidupnya, semua latar belakang pekerjaannya. Tapi Yesus memanggil dan Yesus datang ke rumahnya. Pengampunan bagi Allah, konsep pengampunan bagi Allah, itu hari ini kita harus belajar bahwa Allah mengampuni setiap orang itu bebas. Dan kerahiman Allah itu luas. Konsep orang sesama Yesus waktu itu bahwa Allah tidak harus mengampuni orang-orang yang berdosa dan dekat dengan orang berdosa. Kan orang berdosa. Untuk apa Allah dekat dengan dorang? Untuk apa Tuhan? Untuk apa Yesus dekat dengan dorang? Lalu kita yang lain yang selalu ibadat, yang selalu datang di sinagoga, bait Allah, justru ini yang harus Yesus datang kepada kami. Karena yang kudus harus cari yang kudus. Itu konsep bahwa Allah harus menghukum orang yang berbuat salah, berdosa. Tetapi Yesus datang mengatakan bahwa orang sakitlah yang membutuhkan dokter, tabib, bukan orang sehat. Maka dia datang untuk orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman, hari ini siapapun Anda, siapapun saya, siapapun kita, apapun dosa, apapun keberadaan kita, apapun kelemahan kita, baik dosa masa lalu, dosa kemarin, hari ini, Allah tetap berbelas kasih. Allah tetap membuka kerahimannya untuk menerima dan memeluk kita sebagai anak-anaknya. Kita akan mendapat rahmat pengampunan. Satu hal yang perlu kita buat adalah menanggapi panggilan Allah. Seperti halnya Matius, Rasul, penginjil, yang mendengar panggilan dan tawaran Yesus, dia mengikuti Yesus. Kita semua hari ini sekali lagi diingatkan bahwa keselamatan dan pengampunan itu datang dari Allah. Gerakan hati kita sehingga kita mau mengalami pengampunan. Maka keselamatan itu pertama-tama datang dari kemurahan hati Allah. Mengakhiri renungan saya ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman. Kita manusia berdosa, kita manusia lemah, kita pribadi yang dibentuk dari bejana tanah liat. Tapi yakin dan percaya Allah selalu dan senantiasa melindungi, menjaga kita. Kendati kita sering jatuh dalam hal dan dosa yang sama, tetapi di saat yang sama Allah akan selalu mengangkat dan menggendong kita. Terakhir yang terpenting adalah kita mau menanggapi panggilan Allah. Anda, saya hari ini di kapel adorasi ini, setiap jam 12 siang kita datang kepada Tuhan. Kita meninggalkan rutinitas kita, kesibukan kita. Kita mau datang untuk meminta rahmat dan berkat daripadanya. Setelah kita disucikan dalam perayaan Ekaristi ini,
maka kita bermohon agar kita layak menerima berkat-berkat yang kita butuhkan dalam perjalanan kita. Yesus memberkati. Amin.